AWS Heroes, itu kalian pasti punya slide ini, gitu ya. Dan satu hal yang perlu kita encourage, kita perlu convey the message ke para audience ketika menghadirkan slide ini adalah bukan definisi dari serverless. Ini adalah karakteristik. Jadi ini adalah miskonsepsi bahwa serverless itu adalah no infrastructure provisioning, no management, automatic scaling, pay for use, dan highly available and secure. Ini adalah karakteristik dari serverless. Right. Nah, ini kalau misalnya ada pertanyaan, tolong cut ya. Jadi kita play by ear saja. Nah, ketika kita present slide ini ya, satu persepsi yang para audience nangkep bahwa adalah kalau misalnya makin kesini itu semakin bagus. Ternyata kalau saya pakai AWS Lambda dan AWS Fargate itu saya semakin bagus. Not necessarily bagus. Ini menunjukkan bahwa ini adalah journey dari setiap customer ke customer, dari setiap developer ke developer tuh berbeda-beda. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian nanti share tentang slide ini, yang perlu kita emphasize bahwa kita tuh semua punya journey dari awal dari physical machine, dari colocation ataupun on-prem, dan pindah ke virtual machine, containerization. Tapi sekarang udah ada loh teknologi yang lebih high level, yaitu ada AWS Lambda dan AWS Fargate. Tapi bukan berarti kalian perlu pakai serverless loh. Ya, karena itu perlu sesuaikan dengan use case. Gitu. Jadi satu hal yang kami ingin convey dari slide ini adalah bahwa serverless itu bukan satu-satunya solusi. Gitu. Kalau misalnya memang kalian cukup dengan kayak VM gitu ya lakuin aja VM. Karena ketika kita udah mau ngomongin serverless, udah otomatis kita akan menjurus ke microservices. Nah, karena itu memang di mana benefitnya ada. Nah, dan ini yang kenapa banyak orang, jadi banyak miskonsepsi bahwa serverless itu mengenai teknologi. That's not the real reason kenapa orang pakai serverless. Karena mereka itu pengen fokus terhadap business logic. Dan ini udah dimulai dari AWS tahun 2014. Tahun 2014, November 2014, itu AWS Lambda itu kan dirilis. Dan ketika dirilis, itu memang didap sebagai event driven function. Gitu. Dan itu sebenarnya banyak banget benefits-nya, tapi intinya adalah kedepannya yang kita perlu fokuskan itu adalah business logic, gitu. Jadi kadang audience mereka juga mikir serverless itu teknologi yang sangat sophisticated, gitu. It's not. Yang penting adalah value-nya adalah ini adalah business logic yang ingin yang bisa kalian fokus dibandingin ngurusin aplikasi, seperti itu. Nah. Dan ini nih, ini menurut saya kepotong ya. Tapi ini menurut saya hal yang paling penting terhadap serverless. Serverless itu kadang dipandang sebagai sebuah teknologi yang sophisticated. But the real definition terhadap serverless itu adalah operational model. Jadi serverless itu bukan soal teknologi, itu soal operational model, di mana kita bisa delegasikan hal-hal yang sulit buat kita lakuin ke orang lain atau vendor lain. Di konteks ini adalah AWS. Dan slide ini tuh sangat membantu bagi para audience bahwa ternyata ini loh ranahnya service-service di AWS yang bisa dipakai. Tapi semakin kesini, semakin banyak semakin banyak kontrol yang kita punya, tapi otomatis kita perlu nge-handle mereka satu-satu. Kalau yang ke sebelah sini, infrastrukturnya semakin opinionated, tapi kita bisa fokus terhadap business logic. Gitu. Nah, dan balik lagi dari AWS sendiri itu sebenarnya bukan ketika kita deliver tentang serverless itu bukan bahwa mesti pakai serverless, tapi diperhatiin lagi bagian mana sih yang kita perlu punya kontrol. Contohnya, ternyata saya perlu kontrol penuh di MySQL, makanya saya pakai deploy pakai Amazon di situ. Saya mau dapetin benefits dari multi-region dan juga failover, pakai AWS.
oh ternyata saya nggak perlu, saya cuma perlu store sebuah payload dokumen, saya bisa pakai DynamoDB. Gitu. Jadi kadang-kadang developer tuh apalagi yang masih beginner ya, mereka agak bingung, oh ternyata saya mesti menuju ke serverless. Sebenarnya enggak. Jadi sebenarnya adalah serverless itu adalah operational model. Nah, ini AWS Lambda. Yes.